Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040 dari kelas A. Pada tugas pertama ini dengan mata kuliah Cybercrime and Cyber Law, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan cyber beserta kasusnya yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Pertama, di sini ada jenis kasus love scam atau romansa scam, yang dimana adalah jenis kejahatan cyber dan penipuan sosial di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan emosional atau romantis dengan korban melalui media digital. Untuk kasus pertamanya yaitu uang kandas cinta pun melayang love scamming buat rugi 600 juta. Kasus love scamming yang diberitakan CNBC Indonesia menunjukkan maraknya penipuan asmara melalui media sosial yang menargetkan perempuan. Salah satu korban mengalami kerugian hingga 600 juta, sementara korban lain yang bernama Tuti atau nama samaran kehilangan 26 juta setelah berkenalan dengan pelaku melalui Instagram. Kasus ini berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dengan 13 tersangka yang ditangkap di Bandung dan saat ini masih menjalin proses hukum. Modus yang dilakukan sindikat adalah membangun hubungan romantis palsu dengan mengaku bekerja sebagai engineer di Papua, lalu meminta uang secara bertahap dengan berbagai alasan seperti biaya transportasi, penginapan, pencairan gaji, biaya bank, hingga biaya rumah sakit dan pemakaman palsu. Penipuan ini dilakukan secara terorganisir dengan banyak peran palsu, hingga korban terus mentransfer hingga mengalami kerugian besar. Kasus ini membuktikan bahwa love scamming merupakan penipuan berbasis manipulasi emosi yang sangat merugikan secara finansial dan psikologi. Selanjutnya, pada kasus kedua, Nyeri 10.000 WNI jadi korban love scamming, lulusan master juga kena tipu. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI mencatat bahwa lebih dari 10.000 warga negara Indonesia WNI terlibat dalam kasus love scam dan penipuan daring internasional sejak tahun 2020. Kasus ini bahkan dikategorikan darurat karena melibatkan ribuan orang, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi. Ada lulusan master sekalipun yang tetap tertipu oleh skema tersebut. Kemlu menjelaskan bahwa dari 10.000 kasus ini, sekitar 1,500 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya berangkat secara sukarela karena tergiur janji gaji tinggi. Para korban direkrut untuk bekerja ke luar negeri sebagai customer service atau marketing dengan gaji sekitar $1.000 sampai $1.200 per bulan. Namun kenyataannya setelah tiba mereka dipaksa membuat akun media sosial palsu yang digunakan untuk menipu target love scam. Modus kerja sindikat ini terorganisir di setidaknya 10 negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Uni Emirat Arab. Sering menggunakan foto profil perempuan cantik untuk mendekati korban lain secara emosional, lalu menjerumuskan mereka ke dalam penipuan seperti investasi bodong atau jual beli palsu, yang membuat kasus ini makin miris dengan banyak WNI yang tidak memiliki kontrak kerja resmi saat berangkat dan menggunakan visa wisata, sehingga mereka mengalami masalah legalitas di luar negeri dan berakhir overstay. Selanjutnya, pada kasus ketiga, apa itu love scamming yang bikin 88 WNA Cina ditangkap di Batam. Kasus love scamming di Kepulauan Riau mengungkap praktik penipuan asmara terorganisir lintas negara. Aparat kepolisian Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Cina menangkap 88 warga negara Cina yang menjalankan aksi penipuan dari sebuah markas di wilayah Batam. Target mereka adalah warga Cina dengan modus menjalin hubungan romantis palsu melalui aplikasi kencan media sosial. Pelaku menggunakan identitas dan profil palsu, memberikan perhatian serta janji cinta tanpa pernah bertemu langsung setelah korban terbuai secara emosional. Pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan. Modus ini memanfaatkan kepercayaan dan perasaan korban hingga mengalami kerugian finansial. Secara global, kerugian akibat love scamming sangat besar, bahkan mencapai $540 juta pada tahun 2021. Kasus ini menunjukkan bahwa love scam bukan kejahatan ringan,
ringan, melainkan kejahatan cyber serius yang berdampak ke finansial dan psikologis. Oleh karena itu, kewaspadaan dan literasi digital menjadi kunci utama dalam mencegah penipuan asmara di dunia maya. Selanjutnya masuk pada jenis kedua cyber, yaitu deepfake atau manipulasi konten digital, yang dimana merupakan bentuk kejahatan cyber modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI untuk membuat atau memodifikasi konten visual maupun audio sehingga terlihat sangat realistis. Padahal palsu, teknologi ini mampu meniru wajah, suara, gerakan bibir, dan ekspresi seseorang seolah-olah orang tersebut benar-benar mengatakan atau melakukan sesuatu. Baik, kasus pertama ini video Sri Mulyani seolah sebut guru itu beban negara. Pada kasus deepfake yang menimpa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat disalahgunakan untuk manipulasi konten digital yang berbahaya. Dalam kasus ini, beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan sosok mirip Sri Mulyani seolah-olah menyampaikan pernyataan kontroversial yang sebenarnya tidak pernah ia ucapkan. Video tersebut dibuat menggunakan teknologi deepfake, yaitu teknik berbasis AI yang mampu meniru wajah, suara, dan gerakan seseorang sehingga tampak sangat realistis. Penyebaran video palsu ini sempat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di masyarakat karena banyak orang yang menganggap video tersebut sebagai pernyataan resmi dari tokoh publik. Setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh pihak pemeriksaan independen, video tersebut terbukti merupakan hasil manipulasi digital dan bukan rekaman asli. Kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya konten palsu dibuat dan disebarkan, serta betapa sulitnya masyarakat awam membedakan antara video asli dan video hasil rekayasa AI. Deepfake seperti ini berbahaya karena tidak hanya merugikan individu yang dijadikan oleh objek manipulasi, tapi juga dapat memicu disinformasi, merusak kepercayaan publik, dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu seperti penipuan atau provokasi. Kasus Sri Mulyani menjadi contoh nyata bahwa manipulasi konten digital telah menjadi ancaman serius di era digital, sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan tidak mudah percaya pada konten visual yang beredar tanpa verifikasi. Selanjutnya pada kasus kedua, korban penipuan video deepfake Prabowo sampai 100 orang. Kasus deepfake yang mencantum wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto menjadi contoh bagaimana teknologi kecerdasan buatan AI dipakai untuk tujuan penipuan digital. Dalam modus ini, pelaku membuat atau mengunduh video yang telah dimanipulasi deepfake sehingga tampak seakan-akan Prabowo berbicara langsung kepada publik dan memberi informasi tentang program bantuan yang akan diberikan. Video tersebut kemudian disebarkan di media sosial dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam video palsu itu disertakan narasi dan nomor kontak yang membuat penonton percaya bahwa informasi bantuan tersebut nyata. Orang yang tertarik dengan video itu kemudian menghubungi nomor yang terlihat dan diminta mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi pendaftaran bantuan yang dijanjikan dalam video. Padahal bantuan tersebut tidak pernah ada. Modus ini berhasil membuat sekitar 100 orang di berbagai provinsi di Indonesia menjadi korban penipuan sejak Desember 2024 dan total kerugian sementara yang teridentifikasi mencapai sekitar 65 juta. Para korban tersebar di 20 provinsi dengan jumlah tersebar berasal dari daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Pelaku utama yang ditangkap dalam kasus ini adalah seorang laki-laki berinisial JS 25 tahun dari Lampung yang mengunggah video deepfake itu melalui akun media sosialnya setelah memperoleh file video hasil manipulasi dari sumber lain dengan kata kunci pencarian seperti Prabowo giveaway. Dalam beberapa video yang digunakan, pelaku juga mencantum wajah dan suara tokoh lain, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperkuat kesan bahwa informasi itu resmi dan sah. Polri menangkap JS pada 4 Februari 2025 dan menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel, kartu ATM, dan kartu identitas. Penyidik menjeratnya menggunakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta KUHP tentang penipuan dengan ancaman
dengan ancaman pidana penjara dan denda yang besar. Selain itu, aparat kepolisian masih mendalami apakah JS terkait dengan pelaku lain dengan modus serupa yang sebelumnya juga telah ditangkap. Karena pula video dan akibat penipuannya sangat mirip, kasus ini menunjukkan bahwa deepfake bukan hanya sekedar konten manipulatif, tetapi sudah dipakai sebagai alat penipuan yang bisa menjerumuskan korban secara finansial. Karena konten deepfake bisa terlihat sangat realistis, bahwa orang yang mempercayakan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga rentan menjadi korban. Ia juga menggambarkan pentingnya kewaspadaan dan literasi digital di era teknologi AI untuk membedakan antara konten asli dan konten hasil manipulatif. Selanjutnya masuk pada kasus ketiga, kasus penipuan bansos pakai video deepfake. Masyarakat dinilai belum kenali modus ini. Kasus penipuan bantuan sosial atau bansos yang memakai video deepfake menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan kini tidak hanya dipakai untuk hiburan, tetapi juga untuk menipu masyarakat secara serius. Pelaku menyebar video manipulatif yang tampak seperti pejabat negara atau tokoh publik yang menyampaikan informasi tentang program bansos atau bantuan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Video-video ini dibuat dengan teknologi deepfake sehingga wajah dan suara tokoh terkenal tampak seolah-olah benar menyatakan hal tersebut, padahal itu rekayasa digital yang tidak nyata. Karena tampilannya sangat meyakinkan dan tampak berasal dari sumber resmi, banyak orang yang tidak curiga akan akhirnya percaya bahwa bansos tersebut benar-benar adanya. Setelah percaya pada isi video palsu itu, korban seringkali diarahkan untuk menghubungi nomor kontak tertentu atau mengikuti instruksi dan berujung pada pembelian data pribadi dan transaksi uang dengan alasan biaya administrasi, pendaftaran atau semacamnya. Hal ini membuat banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban penipu, sebuah bentuk kriminalitas digital yang berbahaya karena memanfaatkan teknologi untuk manipulasi kepercayaan publik. Kasus ini juga menegaskan bahwa masyarakat secara umum masih belum sepenuhnya mengenali atau memahami modus deepfake dan bahayanya, sehingga deepfake bisa dapat mudah diterima sebagai konten asli. Penyebaran video palsu berbasis AI seperti ini dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus desinformasi luas, sehingga meningkatkan pentingnya kewaspadaan literasi digital dan verifikasi sumber informasi sebelum menerima, mempercayai atau menyebarkan konten semacam itu. Selanjutnya masuk pada jenis ketiga, yaitu cyber stalking. Pada cyber stalking ini adalah bentuk kejahatan berbasis teknologi digital yang dilakukan dengan cara menguntit, memantau, mengawasi atau mengganggu seseorang secara terus-menerus melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, email atau platform online lainnya. Pada kasus pertama, ada Bernadia jadi korban pelecehan. Ini 12 jenis KBGO yang wajib diketahui. Kasus yang menimpa Bernadia menunjukkan bentuk cyber stalking dan kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang terjadi di media sosial. Bernadia mengalami pelecehan berupa komentar bernada merendahkan dan menyerang secara personal setelah mengungkap konten di media sosial. Komentar tersebut tidak hanya bersifat kritik, tetapi sudah mengarah pada pelecehan berbasis gender yang menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman. Perilaku ini termasuk KBGO karena dilakukan secara daring, langsung berulang, dan memanfaatkan ruang digital untuk menyerang identitas serta martabat korban. Kasus Bernadia membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang tidak aman, terutama bagi perempuan dan figur publik. Oleh karena itu, cyber stalking dan KBGO perlu dipahami sebagai bentuk kekerasan nyata yang memiliki dampak serius meskipun terjadi di dunia maya. Selanjutnya pada kasus kedua, kronologi kisah viral pria 40 tahun stalking bocah SMA di Tasikmalaya akhirnya ditahan polisi dengan terancam 10 tahun penjara. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun di Tasikmalaya menjadi viral karena tindakannya yang menguntit dan mengganggu seorang siswi SMA hingga menyebabkan trauma dan ketakutan para korban. Kasus ini dimulai sejak 2021 ketika pelaku yang tinggal di lingkungan yang sama
mulai mendekati korban yang masih remaja setelah mereka saling kenal karena urusan jual beli voucher internet. Pelaku kemudian sering menjemput korban ke sekolah, meskipun korban jelas tidak nyaman dan sudah dimintai oleh orang tua untuk menjauh. Bahkan ketika orang tua dan teman korban mencoba melindunginya, pelaku tetap memaksa untuk bertemu dan mengikuti kemanapun korban pergi. Akibat sikap obsesif ini, korban menjadi takut bersekolah sendirian dan teman yang membantu korban bahkan pernah dipukul oleh pelaku. Rumah korban juga dirusak oleh pelaku yang sempat membawa senjata tajam saat marah. Karena perbuatannya itu, pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi dan ditahan menjalani proses hukum dengan ancaman hukum hingga 10 tahun penjara sesuai pasal perlindungan anak dan tindak pidana penganiayaan serta perusakan. Selanjutnya masuk pada kasus ketiga, 5 fakta Widika Sidimore di teror stalker 2 tahun. Ini menanti perkembangan laporannya di polisi. Artis Indonesia Widika Sidimore menjadi korban cyber stalking dan teror online selama sekitar 2 tahun terakhir. Awalnya seorang stalker menggunakan akun palsu di Instagram untuk mengirim komentar dan pesan yang terus-menerus kepada Widika. Mengaku pernah berpacaran dengannya serta menunjukkan informasi pribadi tentang keluarga Widika yang tidak pernah dipubliskan karena merasa terganggu dan resah. Widika akhirnya melaporkan kasus ini pada Polda Metro Jaya pada 18 Juli 2023 atas dugaan penguntitan secara digital atau cyber stalking. Tetapi hingga 1 tahun lebih laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan di penyidik. Teror yang dialami Widika tidak hanya berupa komentar atau pesan biasa, tetapi telah berdampak pada kehidupan pribadi, kesehatan mental, dan pekerjaannya. Komentar dan serangan dari stalker serta akun-akun bot yang terkait juga menyerang para klien, brand, dan teman kerja Widika, sehingga beberapa proyek kerja sempat dibatalkan dan membuatnya merasa tetap perlu. Tetapi untuk penanganan efek psikologi dari teror tersebut, ia bahkan menyatakan bahwa stalker seolah-olah mengetahui keberadaan dimanapun sehingga membuatnya was-was dan tidak nyaman. Widika kini bersama kuasa hukumnya masih menyelidiki kasus tersebut sambil menunggu perkembangan proses dari kepolisian. Baik, untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi digital memang memudahkan kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi hingga mencari hiburan. Namun di balik kemudahan tersebut, dunia maya juga menjadi lahan subur. Di berbagai bentuk kejahatan digital, interaksi yang awalnya terlihat biasa saja bisa berubah menjadi manipulasi emosional dan kepercayaan, yang pada akhirnya merugikan pengguna baik secara finansial maupun psikologi. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi memungkinkan munculnya konten digital palsu yang tampil sangat meyakinkan, sehingga masyarakat kadang harus pikir 2 kali bahkan 3 kali sebelum mempercayai apakah yang dilihat di layar. Di sisi lain, pelaku penguntitan dan pelecehan secara daring juga semakin marak, membuat korban merasa tidak nyaman, was-was, bahkan stres meskipun pelakunya hanya muncul lewat notifikasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang penting agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga cukup waspada agar tidak menjadi korban kejahatan di dunia maya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.